Alhamdulillah wa syukurillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah membangunkan kita dari tidur kita, tidur yang disilahkan di sini mamat ba'dama amatana, setelah matinya kami. Di tidur itu adalah mati sementara kita, di mana sebagian besar tidak berfungsi lagi tubuh kita, maka istilahkan tidur itu dengan amatana, mati kita sementara. Oleh karena itu, setelah kita mati sementara, setelah kita tidur, Allah bangunkan kita. Maka ini wajib kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri hidupnya kita setelah matinya kita, bangunnya kita setelah tidurnya kita ini, yaitu dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi-pagi kita langkahkan kaki kita menuju rumah Allah, Masjid Jami' As-Siddiqi, tidak hanya untuk sholat, tetapi kita juga melanjutkan iktikaf kita setiap subuh berupa kajian subuh seperti ini. Maka itulah cara yang paling baik, cara yang paling tepat untuk kita mensyukuri nikmat bangun tidur ini, yaitu dengan menyegerakan diri menunaikan perintah Allah, bahkan tidak hanya perintah yang wajib tapi perintah yang sunnah. Jadi kalau perintah yang sunnah bisa kita istiqomahkan, maka itulah bentuk cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti sedekah subuh walaupun hanya 100.000 rupiah, walaupun hanya 5.000 rupiah. Jadi itu, tapi istiqomah, maka Allah lebih suka kepada sebuah amalan yang walaupun sedikit tapi istiqomah. Inna ahabbul a'mali 'indallah adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya yang Allah sukai, ibadah manusia yang Allah paling sukai itu adalah adwamuha, yang dilakukan terus menerus, tidak ada putusnya, ngelek terus. Wa in qalla, tima anjak sekedi, kata Rasulullah. Jadi inna ahabbul a'mali indallah adwamuha, amal yang paling Allah sukai pada manusia itu adalah adwamuha, dawam. Salatnya dawam, sedekahnya dawam, puasa sunnahnya dawam, ya, infaknya dawam, zikirnya dawam. Adwamuha, nah itu amal yang Allah sukai. Amal yang Allah sukai itu adalah amal yang dikerjakan secara istiqomah, terus menerus. Dendek muda pendak, dendek muda apa istilahnya, bosan, dendek girang bosan. Jadi sekali lagi, amalan yang paling Allah sukai itulah amalan yang adwamuha, yang terus menerus. Wa in qalla, bahkan walaupun sedikit, ya, sedikit demi sedikit. Kalau istilah Arabnya itu qatrah fasara bahrah, setetes demi setetes maka jadilah lautan. Jadi setetes daripada satu ember tapi sekali piran jago malik. Pada marak baca Quran endah, satu ain itu jauh lebih baik daripada sekaligus satu kali topol satu juz, tetapi besok enggak lagi. Satu juz sebulan liburnya. Nah, ini enggak, kurang disukai oleh Allah, ya.
Yang Allah sukai itu yang terus menerus. Terus dia tuh bosan gawe timak jak iya diri. Lubin ieu sampai yang nengkir sampai lagu itu demen dah. Nah iki ya kan istiqomah. Bahkan al istiqomatu afdalun min alfi karamah. Satu perbuatan istiqomah, satu perbuatan yang kita kerjakan dengan istiqomah terus menerus itu afdalun, lebih afdal min alfi karamah daripada 1000 keramat, 1000 karamah. Nah, maka mudah-mudahan Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ngumbe-ngumbe kerepot dalam sekedar ngaji subuh niki ya sila nggih. Sila ya jari insyaallah ya tepiak jari amalan istimewa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu temati dalam keadaan ngaji merak niki. Nah, dan banyak orang sudah membuktikannya Bapak Ibu. Rubin niki Islamic Center. Bayang subuh, jangan bayang subuh pun baik Allah taala idina. Rubin niki. Nah, karena apa? Karena dia istiqomah. Istiqomah itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Maha tahu yang kita mau. Apa yang kita mau dalam sebuah ibadah itu, apa yang kita tahu, yang kita mau dalam sebuah aktivitas itu, Allah lebih wikan, Allah lebih tahu. Oh, kemelian ampun sak terbaik nyawanya ketika sembahyang subuh, aku baik deh kan sembahyang subuh. Nah, itu. Oh, kemelian ampun sak bagus salat. Nah, itu yang bagus salat Allah taala. Jadi mari Bapak Ibu, kita jadikan amalan iktikaf dan kajian subuh marak niki ya jadi amalan yang paling yang layak untuk kita istiqomahkan, bahkan kita wariskan terus kepada anak cucu kita. Anak cucu kita kenalkan dia betapa mulianya majelis ilmu ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa cara yang paling tepat untuk kita menikmati, untuk kita mensyukuri nikmat bangun tidur itu adalah gunakan bangunnya kita itu untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dunianya akan ikut Bapak Ibu. Allah wikan sida berdang dagangan, Allah wikan sida berdang bisnis, Allah wikan sida berdang urusan-urusan dunia untuk mendatangkan manfaat. Maka kita bagi waktunya. Ada saatnya kita berbisnis, ada saatnya kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita menjalankan bisnis kita juga kita sedang ibadah. Bisnis niki cara Rasul Bapak Ibu. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdagang niki cara Rasul. Nggih, cara Rasul. Yang pun tebang jaminan si Rasulullah niki. Hatta jirus saduq, pedagang si tahu jujur kan pedagang niki ma'an nabiin, bersama-sama dengan nabi di surga, was-siddiqin, dan orang-orang siddiq ya, orang jujur, was-solihin, dan orang-orang soleh, bahkan wasyuhada was-solihin. Nah, jadi pedagang yang jujur, bisnismen yang jujur ya itu akan bersama Nabi di surga nanti. Tapi syaratnya apa? As-saduq, jujur ya, barang sesuai dengan kualitasnya ya, barang yang ia sebut memang sesuai dengan merek yang ia tulis di situ. Jangan aslinya adalah mereknya A tetapi yang ditulis di situ adalah B, dan seterusnya ya. Saduq syaratnya adalah at-tajirus saduq, pedagang itu jujur ya. Nah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala di ayat berapa ini? 7 ya. Ayat 27
mengatakan ya, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Dan sungguh kami telah membinasakan negeri-negeri di sekitarmu. Negeri-negeri sekitarmu ialah negeri-negeri yang berada di sekitar kota Mekah. Nah, itu yang maksud dengan negeri-negeri sekitar Mekah, itu haulakum, sekitarmu wahai Muhammad. Ya, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura, dan sungguh kami telah membinasakan, ya, menghancurkan negeri-negeri yang ada di sekitarmu, di sekitar Mekah. Wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un, kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang. Berulang-ulang Allah berikan nasihat, berulang-ulang Allah tampakkan kemahakuasaannya, ya, kuasa menghancurkan negeri, ya. Itu sebenarnya untuk menjadi nasihat agar manusia itu kembali, agar manusia ini jarak nakal, jarak bengel. Nah, itu yarji'un, la'allahum yarji'un. Allah menimpakan azab, Allah menghancurkan sebuah negeri, ya. Itu supaya orang yang masih ada, orang yang ada sekitar itu sadar, ya kena la'allahum yarji'un. Ampun sak tulak bay, ampun sak taubat, ampun sak sadar bahwa ketika kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran terhadap Al-Qur'anul Karim, terhadap perintah-perintah Allah, maka balasannya adalah kehancuran, ya, balasannya adalah kecelakaan, balasannya adalah sakit. Kalau Allah sudah bertindak semacam ini, maka tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menolong kita dari ancaman-ancaman Allah. Tidak baik wan sak terjadi doang, ampun sak nganga, nyesel gitu ya. Amun dek man terjadi lah ya Allah, semele-mele. Amun bahasa tengah semele kete. Semele kete. Entanti hidup niki, ya. Jadi walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Kami telah menghancurkan, telah membinasakan negeri-negeri sekitar Mekah itu, dan kami telah mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami berulang-ulang. Apa maksudnya berulang-ulang itu? Supaya mereka kembali bertaubat. Aran manusia niki, Bapak Ibu, atin manusia niki kal hijarah. Apa katanya di Al-Baqarah niki? Au asyaddu qaswah, bahkan lebih keras dari batu, ya. Jadi karena hati manusia ini keras, membatu, bahkan lebih keras dari batu, asyaddu qaswah, maka ia butuh berulang-ulang untuk diperingati. Jadi ampun sak lembut aten teh Bapak Ibu, tekarang-karang tokol pengajian. Lamun teh jarang tokol sayang keras aten iki. Di nara entan mele nerima. Tapi kalau kita sudah mulai, ya, nerima sekedi aten buka ta aten teh, jadi jangan ditutup hatinya.
Ini salah satu pesan yang bisa kita tangkap dari TGB itu, kalau Anda berada di sebuah majelis ilmu, anggap bahwa diri Anda yang paling bodoh di situ, diri Anda yang paling membutuhkan ilmu itu. Buka besar-besar ya wadah otak kita itu. Jangan, kalau kita sudah merasa bisa apa yang disampaikan orang itu, maka kita wah baca dia. Ada mental ilmu itu. Jadi ini rumusnya, kalau mau cepat paham itu, bahwa ketika kita berada di sebuah majelis, anggap diri kita itu sangat butuh dengan apa yang sedang disampaikan itu. Jangan kita tangkal dia dengan wah kebaca Rubin Bejulu, wah ketawa dia. Namun kalau sudah ada seperti itu, na'udzubillah min zalik, tidak bisa masuk dia ilmu itu ya. Jadi supaya nasihat itu bisa masuk ya, maka kita harus mau menerima nasihat. Bahkan Imam Syafi'i kalau tidak salah itu katakan, khuzil hikmata wala tanzur min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah nasihat itu, jangan pandang dari mana keluarnya, walaupun dia adalah dari anak kemarin, anak baru kemarin, tapi yang dia sampaikan itu adalah ilmu Al-Quran, hadis atau qaulul ulama, maka wajib kita terima. Khuzil hikmata wala tanzur min aywi'ain kharajat. Unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat orang yang menyampaikannya gitu ya. Jangan pandang orang. Iya, lihat apa yang disampaikan. Kalau benar, ambil dia. Makanya Imam Syafi'i itu kalau sedang belajar itu, semua yang disampaikan oleh gurunya itu dikatakan mutiara, dianggapnya mutiara-mutiara yang harus dia kumpulkan satu persatu. Bagaimana mengumpulkan mutiara-mutiara ini? Mutiara ilmu itu bil kitabah, dengan menulisnya, mengikatnya dengan tulisan. Karena Imam Syafi'i katakan apa? Al ilmu kasaidi, ilmu itu persis seperti binatang buruan. Namanya binatang buruan itu ya liyah apa ibu, mudaan telang. Nengke teringat, nengke buruk suku leman majelis ini lupa. Nah supaya kita menghindari lupa itu, punya kita catatan-catatan kecil sehingga kita bisa baca kembali, ulang kembali, murojaah kembali. Jadi al-ilmu kasaidi, ilmu itu kasaid, seperti binatang buruan. Oleh karena itu, qayyid suyudaka bil hibalil wasiqah, ikatlah tulisanmu itu, ikatlah ilmu itu, ikatlah binatang buruanmu itu bil hibalil wasiqah, dengan tali yang kuat. Nah, supaya buruan kita tidak hilang, ikat dia dengan tali yang kuat. Dan supaya ilmu kita tidak hilang, maka tulis dia. Sampai rumah apa yang kita dapatkan, apa yang kita tulis Alkitabah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mengapa peringatan itu berulang-ulang? Itu menandakan bahwa hati manusia ini memang ya, sulit menerima nasihat-nasihat, maka dia harus berulang-ulang. Dan Allah telah mencontohkan hal itu berkali-kali ya. Karena kenakalan yang menjadi-jadi, maka kemudian Allah ya membalasnya ya, berupa azab. Jadi walaqad ahlakna, sungguh telah kami hancurkan, telah kami binasakan ya, ma haulakum, negeri-negeri sekitarmu ya, sekitar Mekah itu ya, minal qura ya, wa sarrafnal ayati la'allahum yarji'un ya. Berkali-kali kami tampakkan tanda-tanda kebesaran itu, berkali-kali ya, Allah tampakkan semuanya itu la'allahum yarji'un, agar kita kembali, agar kita taubat, agar kita mau memperbaiki diri ya.
Siapa yang tidak kena? Contoh marak mangkin niki lah ya. Si indek kena si serangan Covid niki harus dia ambil pelajaran. Oh, Rasulullah suruh itu bersih-bersih. Nah, itu kan, ambil hikmahnya. Kita yang tidak terpapar, ambil hikmahnya. Jangan justru kita semakin ada di akhirat ngene-ngene. Akhirnya kita tidak mau apa istilahnya? Membentengi diri kita, ya. Bentengi diri kita. Supaya kita hidupnya berhati-hati, Bapak Ibu. Berhati-hati terus, ya. Karena al-ajalatu minasyaiton wa ta'anna minar rahman. Tergesa-gesa itu adalah dari setan. Hati-hati, teliti itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidup kita kalau teliti itu tandanya kita sedang mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hidup kita ini maunya tergesa-gesa, mau cepet-cepet aja tanpa kita pikirkan dulu apa akibatnya, apa akibat yang akan kita terima. Nah, itu bisikan setan, ya. Jadi al-ajalatu minasyaiton wa ta'anna minar rahman. Terburu-buru itu dari setan, berhati-hati dan teliti itu dari Allah Ar-Rahman, ya. Jadi mari dalam hidup ini teliti, ya. Kita hati-hati, ya, cermat kalau bahasa anunya supaya hasilnya itu, ya, bagus itu, teliti. Mbe tembok saya masih perlu poles-poles, ya, teliti. Udah teliti Bapak Ibu. Jemaah akibatnya teman tengat, ya, teman seriuang. Teliti dalam hidup niki. Mbe bagian-bagian aspek-aspek kehidupan kita yang masih perlu diperbaiki, di sosial kita mungkin, di ibadah kita mungkin, hubungan kita dengan suami, dengan istri, dengan anak mungkin masih ada yang belum pas sehingga kita belum merasakan kenyamanan itu. Kita perbaiki pelan-pelan, ya. Terus termasuk cara kita memperbaiki itu adalah dengan ngaji seperti ini, dengan kita mendengar ataupun membaca kisah-kisah orang terdahulu yang dihancurkan, dibinasakan oleh Allah. Maka kita sekarang tersadarkan jangan sampai kita masuk dalam bagian menjadi orang-orang yang dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah. Nauzubillahi min zalik. Mengapa mereka dihancurkan? Kan itu pertanyaannya. Berarti mereka telah menentang Allah, berarti mereka telah kufur, berarti mereka telah menyimpang dari ajaran-ajaran yang benar. Nah, supaya kita tidak menyimpang, kita perlu tahu kisah-kisah ini, kita perlu baca dia Quran ini. Karena Quran itu juga mengandung kisah-kisah, cerita-cerita umat-umat terdahulu, ya. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Falaula nasarahumul ladzina ittakhadhu min dunillahi qurbanan alihah bal dhallu anhum wa dzalika ibkuhum wa ma kanu yaftarun. Ya Allah, beruntas kurangi doang penyerminan tuh wah nikmat mata nih gitu. Luar biasa, Masya Allah. Maka mengapa yang mereka sembah selain Allah sebagai Tuhan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah tidak dapat menolong mereka? Jadi Allah menunjukkan, Allah bertanya ini, ketika saya menghancurkan mereka, ketika saya, kata Allah, membinasakan mereka, mengapa Tuhan-Tuhan sesembahan mereka itu tidak bisa menolong dia? Tidakkah mereka berpikir Tuhan-Tuhan itu tidak bisa apa-apa?
Di situ makanya dia dikatakan tajhalun, bodoh orang-orang itu. Dia menyembah sesuatu yang tidak bisa bermanfaat apa-apa untuk dirinya. Batu disembah, patung yang dia pahat itu yang dia sembah. Allah kemudian bertanya, mengapa Tuhan-Tuhan mereka itu, kemana Tuhan mereka itu yang dia sembah itu? Kan tak bisa nolong dia. Nah ini Pak Ibu ya. Jadi mari kita bersihkan patung-patung yang ada di hati kita ini. Menyembah selain Allah itu ya, memang tidak mesti dia patung di depannya, tapi masih ada berhala-berhala di hati kita ini Pak Ibu. Pokoknya selain Allah tujuan kita itu berhala itu, berhala yang harus kita musnahkan dalam diri kita. Murnikan akidah kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Karena sebuah tujuan selain Allah itu, alihah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah itu tidak bisa menolong kita, tidak bisa. Ini kata Allah, falaula nasarahumul ladzina takhadhu min dunillahi qurbanan alihah. Mengapa Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah itu, yang mereka jadikan sebagai perantara untuk dekat dengan Allah. Ini hati-hati Pak Ibu ya. Ini mereka itu bukan menyembah patung itu semata-mata tujuannya ke patung itu, tapi kata mereka itu untuk dekat dengan Allah. Nah caranya yang salah ini. Hati-hati makanya dalam kita beribadah, dalam kita meluruskan niat itu. Tidak perlu kalau bahas main karambol niki tidak perlu di ribon, langsung kepada Allah. Jangan di ribon ya. Ini kan di ribon dia. Mereka itu tujuannya adalah goal kan, meribon itu tujuannya adalah masuk kan. Tapi dengan itu. Jadi jangan di ribon akidah kita ini, harus langsung kepada Allah. Maka dengan ini dekat ke Allah Ta'ala. Tapi caranya Bapak Ibu, lakukan cara yang direkomendasikan oleh Allah. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Palingkan wajahmu, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram ya. Artinya langsung. Itu cara supaya cara menyembah Allah, cara kita dekat kepada Allah itu dengan mengikuti cara yang disebutkan oleh Allah. Menghadap Ka'bah, tujuan kita Allah. Kalau kita selain cara itu ya batil. Disuruh tandang Ka'bah Allah Ta'ala, lagu ndik tandang Ka'bah ya batil. Itu cara yang batil. Jadi mereka itu kalau ditanya, mengapa Anda sembah patung? Saya tidak menyembah patung. Saya melakukan ini supaya dekat dengan Allah. Nah, saat caranya yang salah, Pak. Nah, ini makanya ini kata Allah menegur kita, menegur semua manusia, Pak Ibu. Jadi kalau beribadah itu murni tujuannya hanya Allah, tidak perlu diribon, langsung kepada Allah, ya, dengan cara yang Allah sebutkan. Ya. Kalau sholat hadapi Ka'bah, ya, tujuanmu adalah tetap Allah. Jadi bukan di situ Allah, ya. Kalau ibu-ibu masuk dalam Ka'bah itu yang tidak ada Allah di situ. Allah itu, ya, wujudul wujud ya. Yang hakikatul wujud itu Allah, yang hakikat yang ada itu hanya Allah. Kita ini tidak ada, kita ini tidak ada, yang ada itu Allah ya. Adanya kita ini tidak hakiki tapi majazi. Mengapa disebut majazi? Pernah tidak ada, sekarang ada, dan akan tidak ada. Tapi kalau Allah itu wujud yang kidam dari dulu, bakok selama-lamanya, tidak akan pernah ditemui oleh tidak ada. Itu namanya wujudul hakikah, ada yang hakikat. Yang hakikat ada itu hanya Allah. Nah, niki Bapak Ibu. Jadi mereka yang mereka jadikan
perantara untuk dekat dengan Allah itu mana Tuhan mereka yang mereka jadikan perantara itu? Ini Allah tanya dia, mengapa mereka tidak ditolong ketika saya hancurkan negeri mereka, ketika saya hancurkan mereka itu? Lalu mana Tuhan-Tuhan mereka itu? Nah, jadi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah kita sudah membersihkan berhala-berhala di hati kita ini? Ya, Tuhan-Tuhan selain Allah itu sudah bersihkah hati kita? Maka tetap niki ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkau saja tujuan kami ini, engkau saja. Waridhaka matlubi, ridhomu saja yang saya cari. Saya sholat karena ridhomu yang saya cari. Saya puasa ridhomu yang saya cari. Saya ngaji ridhomu, bukan cari pamor, bukan cari nama, bukan cari pengaruh, bukan cari. Nah itu, jadi Allah saja. Jangan sampai kita terperangkap dengan anggapan yang salah seperti ini. Jadi mereka itu memang mengatakan, saya tidak menyembah patung itu, tapi perantara saja untuk dekat dengan Allah. Liyuqarribuni ilaihi zulfa, untuk kami dekat dengan Allah. Caranya yang salah. Jadi cara yang benar itu adalah cara yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadapkan wajah kita, palingkan atau hadapkan wajah kita ketika melaksanakan ibadah sholat ke Ka'bah, sehingga nanti ditanya itu, salah satu pertanyaan di dalam kubur itu adalah wa ma qiblatuka, apa arahmu, apa kiblatmu, mana arah salatmu? Al-Ka'batu qiblati, jawabannya adalah Ka'bah kiblatku. Nah, ya, satu hadapan kita Bapak Ibu, karena hanya ada satu Ka'bah di dunia ini. Di Mekah tempatnya, di dalam Masjidil Haram, di dalam Masjidil Haram tempatnya. Ya, mudah-mudahan mau malik ketu Bapak Ibu ya, sindek mana pun tu baca mau kanca anak te, kanca wain te, kanca dengan toa te, sindek man lalu umrah lalu haji. Ampun te mau baik beriok-riok arak le sekitar Ka'bah dulu. Karena tempat yang paling mulia di dunia ini adalah di sekitar Ka'bah. Ya, Masya Allah Bapak Ibu, dengan kondisi yang sekarang semakin membangkitkan rindu kita dengan Ka'bah itu, semakin kita sulit untuk sampai ke sana itu karena kondisi yang sedang mengancam kita. Tapi cinta, rindu, kangen dengan Ka'bah itu semakin menjadi-jadi. Ya, terutama yang sudah Bapak Ibu. Jadi kan ndekman lalu mungkin hanya bayang-bayangan ngumbir, tapi dengan siwah ketuk arak letun sekitar nih Hajar Aswad, nih rukun Yamani, ya ini Hijr Ismail. Dari sini dia pedas apa ya Bu? Oh nih gitu. Makam Ibrahim dan seterusnya. Ya. Masya Allah ya. Jadi semakin menumbuhkan rindu dan cinta kita, semakin sulit kita bisa sampai di situ itu dengan kondisi Covid sekarang ini. Semakin cinta kita, semakin pingin kita untuk segera berada kembali di situ. Mudah-mudahan Bapak Ibu, sendik teman mati, temau dulu ya haji, temau dulu umrah, temau dulu ya berkunjung ke Mekah wal Madinah al Munawwarah, tempat yang asyarifah, asyarifain ya, gelar dua kota suci itu asyarifain, dua kota yang mulia, asyarif ya, asyarifain. Nah. Jadi Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, Allah ya mengajukan pertanyaan di sini. Ya walaupun kejadiannya dulu, sekarang kita membaca ayat ini berarti kita harus mengambil pelajaran, bukan berarti tidak berlaku lagi. Quran itu akan berlaku selama-lamanya, Ibu ya. Nah, selama kita hidup di dunia, maka semua hukum-hukum yang Allah sebutkan di Al-Quran ini berlaku. Walaupun Allah bercerita tentang kaum-kaum terdahulu dan kita membacanya sekarang ini, maka Quran itu selalu update Bapak Ibu. Tidak ada istilah informasi Quran itu kadaluarsa.
Kalau koran kan lamun liwat kejadiannya ya sudah. Tapi kalau Al-Qur'an ini ya Allah, karena Quran ini bercerita tentang masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Jadi mukjizat Quran ya, kita harus akui ya, kita harus akui. Dan keotentikan Al-Qur'an dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa akan dirubah-rubah oleh ahli bahasa manapun. Ya, karena dia mukjizat. Walaupun kita akan berkumpul sedunia ini untuk merubah satu kalimat saja, tidak bisa. Karena Allah sudah menyatakan, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Kami yang telah menurunkan Quran dan kami yang menjaganya. Kami menjamin, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita masuk menjadi orang-orang yang menjaga Quran ini, ya. Menjaga Quran dengan cara apa? Menghafalnya, mempelajarinya, mengamalkannya, mengajarkannya, menyiapkan fasilitas-fasilitas pendidikan Al-Quran, termasuk kita menjadi bagian ya orang-orang yang menolong Allah untuk memelihara Al-Quran ini. Ya. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kalian ikut menolong Allah, ikut menolong tegaknya agama Allah di muka bumi ini, Allah berjanji yansurkum, kamu akan ditolong oleh Allah. Kalian akan ditolong oleh Allah. Yang kedua, fadilahnya adalah menolong agama Allah ini, wa yusabbit aqdamakum. Allah akan mengokohkan tumit-tumit kalian, mengokohkan pendirian kalian. Ya. Tidak mudah terjatuh, tidak mudah untuk terjerumus. Jadi Allah wa yusabbit aqdamakum. Allah akan menetapkan ya, qadam ya, aqdamakum itu tumit-tumit artinya pendirian kita akan dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kalau di jembatan Sirat itu nanti tidak mudah jatuh kita. Ya. Karena Allah sudah yusabbit aqdamana, Allah sudah menetapkan ya, tumit-tumit kita ya, kaki kita untuk bertahan, untuk istiqomah, untuk kuat pendirian kita. Nah, itu fadilah menolong agama Allah. Bapak Ibu, kita akan ditolong oleh Allah semua urusan kita, urusan dunia, urusan kubur, urusan akhirat, kita akan ditolong oleh Allah kalau kita menolong Allah. Angkat sila nggih. Amun nomi acim jangan begawean jauang ke upi ye sita. Jauang menapi si butuhana. Nggih mi. Ya tanda tolong niki agama Allah niki. Masyaallah. Untian jarang terjadi iki, Ibu. Ini sekarang jadi pemangku ya proyek ya beliau. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekecil apapun, segelas kopi ya, sedus air niki yang terbalas Allah taala, ya tertolong Allah taala selapu urusan deh, urusan dunia deh, urusan kubur deh, urusan akhirat deh yang tertolong Allah taala. Ini janji Allah. Buka surat Muhammad ayat 7 kalau tidak salah niki. Surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tansurullah, jika kalian menolong agama Allah dengan uangmu, dengan tenagamu, dengan pikiranmu, dengan ya apapun yang kita bisa, yansurkum, Allah berjanji akan menolong kita. Ya. Tolong agama Allah ini tegak, tolong Quran ini tersiarkan. Ya. Kita peduli kepada anak-anak, kepada gurunya, kepada pendidiknya. Ya. Kita pikirkan semua yang mendukung jalannya pendidikan Al-Quran ini. Tidak hanya fisiknya tentunya, tapi yang paling penting juga adalah bagaimana kegiatan belajar Quran ini terus hidup. Mungkin ini berlangsung, namun pelaksananya kita tidak hiraukan juga ya, pelaksana pendidikan ini. Nah,
Niki Bapak Ibu, tansurullah itu namanya menolong Allah, ya. Bagaimana tegaknya Al-Qur'an ini, bagaimana eksistensi pendidikan Al-Qur'an ini, walaupun telah mati jemaah insyaallah setiap kanak nyebut huruf boleh tahu niki, maka pelungguh dapat bagian ngelek ya kena jariyah. Jariyah itu artinya mengalir tiada henti. Nah, terus pada maralik masjid niki pelungguh nyumbang karpet, pelungguh nyumbang keramik, pelungguh nyumbang semen laik niki. Sengonek-ngonek nah. Jadi mau bagian niki. Jadi masjid, madrasah, jalan, jembatan niki Bapak Ibu amal jariyah. Ya. Jadi pelungguh piak jalan mulu sampun molah dengan lalu ketuk-ketik ya. Menjalani kehidupannya niki. Nah, itu amal jariyah. Bangun jembatan amal jariyah, bangun madrasah amal jariyah, ya, bangun got ampun sandak banjir amal jariyah. Ya. Jadi mumpung masih tebang sempat hidup insyaallah taala ya. Sila napi si bangun tegawe ampun sa luwih mau teh jemaah di akhirat niki ya. Jadi wahai orang yang beriman, in tansurullah yansurkum. Wahai orang beriman, jika engkau menolong Allah, engkau akan ditolong oleh Allah. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan menetapkan aqdamakum ya, pendirian kalian. Allah akan menguatkan pendirian kita ya. Nah, besok di jembatan Sirat niki Pak Ibu, ya Allah, ada orang yang baru melangkah satu langkah jatuh. Ada yang melangkah baru dapat 100 langkah jatuh. Ada orang yang di depan pintu surga tinggal sejempang yang datang jok lokasi surga niki teri. Nah, arah ini di tengah-tengah tahun tegerkan semua malaikat. Bayangkan Bapak Ibu, besarnya jembatan Sirat niki relatif. Ada yang besar kayak jalan raya, ada yang kayak gang, ada yang kayak usuk tengah ni usuk niki pundukan. Nah, arak si marak beli bulu ya, urat bulu niki ngumbe terlampak mu tajamnya lebih tajam leman silet. Wah nekode wah tajam malik ngumbe terlekak Bapak Ibu. Nah nengke umbe tante ampun si bagus jembatan Sirat niki ampun si makin hotmik karena ampun sak hotmik. Bahkan besok Bapak Ibu di akhirat itu ada orang yang akan melewati jembatan Sirat itu kalbarq seperti kilat. Wah surga tak gitu ya. Melihat orang niki, melihat ngumben tante terpacu di dunia ini enggak. Saya istiqomah gawe sembahyang 5 waktu berjamaah Bapak Ibu jemaah yang liwat di jembatan Sirat niki kalbar seperti kilat yang menyambar. Kalbarqil khatif. Itu salah satu fadilah orang yang rajin ibadah salat berjamaah 5 waktu niki, dia akan melewati jembatan Sirat seperti kilat becat datang. Ya. Makin doang terbuktian ya, si teknologi niki layak mendejok Mekah niki berbulan-bulan buat nyampe. Dengan haji layak berbulan-bulan kan. Burun tulak makin telek Lombok bare sekian jam waktu Mekah waktu Madinah Nah, itu masih teknologi manusia Bapak Ibu. Bisa membuat yang jauh jadi dekat, bisa membuat yang sulit menjadi mudah, apalagi Allah. Teknologi manusia saja wah kita geleng-geleng doang gitu ya. Layak kan tidak mungkin lah dengan pihak jembatan di atas laut menuju ke arah Suramadu, jembatan Suramadu. Jadi manusia saja diberikan ilmu oleh Allah begitu canggih ya. Apalagi yang memberikan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah lewat di jembatan Suramadu niki, anggap di jembatan Siratal Mustaqim dibawa niki.
Le bawaan neraka Bapak Ibu. Ya, lah lamun teterik dek laut niki kan lah neraka niki nek tahu apalagi nek tahu berenang niki lain penyelam jauh memang. Masya Allah. Keras angin di tengah Bapak Ibu le anu niki di Suramadu niki keras angin. Pada nyoba Ibu. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan ya itu yang perlu sami ya dimudahkan oleh Allah nanti melewati jembatan Sirat itu bila perlu kalbarq seperti kilat tadi ya bersama dengan istri kita, suami kita, anak kita, cucu kita, semua keluarga yang terkait dengan kita ini di neraka sekik-sekik tamu neraka beriuk tamu surga beriuk kalbarqil khatib seperti kilat. Wah surga tahu itu. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihi marja'i wal ma'ab. Allah taala dang sawikan paling kenaan ilmu lamun narasi kena napisi bicara angte kalimat niki insyaallah kita yakin datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, yang keliru, silap, tentunya sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Mari kita saling memaafkan dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kekurangan-kekurangan yang ada di setiap diri kita dan kita berusaha untuk menyempurnakannya sedikit demi sedikit sampai dengan penghujung kehidupan kita layak dan pantas mendapatkan predikat husnul khatimah. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzu bika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah واسمعنا منادي الجنة. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأكرمنا وإياهم بسرعة الفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا من العلوم والقرآن. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. أعطنا محبتك ورضاك ومعرفتك يا الله يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ارحمنا 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 ووالدينا 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 يا رب العالمين. ارحمنا ارحمنا وجميع المسلمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي جعل اليوم معافية وجاء بالشمس من مطلعها. اللهم ارزقنا خير هذا اليوم وباعد عنا شره. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
Kita khususkan untuk kedua orang tua kita, sahabat kita, saudara kita. Fadilah daripada kajian majelis ini mudah-mudahan mereka juga diberikan pahalanya, baik yang masih hidup terlebih yang sudah meninggal dunia di alam barzah mereka. Allah kirimkan, Allah sampaikan fadilah-fadilah huruf demi huruf yang kita pelajari ini agar alam barzah mereka menjadi raudhatan min riyadil jannah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu melatih ini Macam minta melatih kok. umi mah milih melatih Nggih, napi melatih ada lebaran napian apapun belum napi kan sahara. Rasa napi ya kayun biasa ini apel cuma di tengah pelaran. Nggih. Seberapa jauh ya? Nggih. Boleh kan? Saya hobi berparfum kan. Warna ini salam. Oh, nggih. Salam balik.